kasih untuk semua pertanyaannya. Waktu yang paling baik untuk belajar. Pada akhir tadi saya sudah menyampaikan bahwa it depends on you sebetulnya. Karena masing-masing orang punya kebiasaan yang berbeda-beda. Ada mungkin teman-teman kita yang tidurnya itu memang harus jam 9 malam, ya, tapi dia terbiasa juga terbangun ketika jam 2 misalnya. Nah, pemanfaatan waktu itu memang harus dilakukan sendiri. Ada yang menyampaikan seperti ini sebetulnya. Terus saya lihat sebelumnya ada slide-nya di sini. Bentar ya, saya carikan dulu. Ini punyanya, Mbak Puspa. Ada punyanya tadi kemarin saya terima, punyanya Pak Abdullah Kanan ya. Pengelolaan waktu, oke, nanti dengan waktu belajar. Nah, mungkin bagus kita lihat itu ada beberapa strategi dalam menggunakan waktu. Sebaiknya kita mengembangkan batas waktu kita, ya. Memang tidak bisa terlalu lama untuk belajar, proses belajar ya. Mungkin kalau untuk membaca boleh, tetapi kalau untuk mau belajar itu 50 menit, ya. Nah, ketika kita belajar, kemudian kita terapkan waktu 50 menit. Setelah 50 menit kita sudah mulai gelisah, tidak tenang, sudah mulai ngantuk, nah itu berarti sudah mulai batas kita. Jangan dipaksa, nanti error gitu. Ya, jadi seperti itu. Jadi kita beri batasan waktu belajar, ya. Jadi kita bilang, oke, saya coba sebentar malam. Kalau saya terbangun jam 2, saya akan coba start jam 2.30. Saya akan push myself to the limit, mungkin sampai jam 3.30, ya. Jadi 2.30, ya, oke, 1 hour, 1 jam. Kemudian ketika menjelang 1 jam Anda sudah mulai gelisah dan berarti sudah. Itu menunjukkan bahwa memang Anda sudah tidak mampu lagi, sudah mulai berpikir ada yang lain, mulai tidak fokus ya. Itu merupakan tanda-tanda bahwa sebaiknya jangan lagi memaksakan. Tapi kalau Anda 1 jam masih tetap tenang, masih bisa fokus, ya silakan lanjutkan. Mungkin break sejenak supaya mata Anda tidak letih, otak Anda tidak letih, ya bunyikan musik. Bagi yang suka musik mungkin ambil cemilan, ya cemilannya bakso, cemilan kok bakso, ya seperti itu ya. Nah, kemudian beberapa mahasiswa membutuhkan lebih banyak istirahat karena berbagai alasan ya. Tadi saya katakan aktivitas kita di kampus kan bukan hanya seperti yang dikatakan teman kita tadi dari desain, bahwa bukan hanya untuk belajar, tetapi banyak aktivitas lain yang harus kita lakukan. Ya, mohon maaf, hilang waktu kayaknya. Oke. Jadi kalau saya seperti itu, nah ya, buat time, waktu
ya, sampai batas kita. Ciri-cirinya kalau kita sudah mulai gelisah berarti memang kita tidak mampu lebih dari waktu itu. Selesaikan saja. Berhenti dulu, break, cari aktivitas lain, mendengarkan musik, ambil cemilan, hal yang santai, rebahan, rileks, atau kalau bisa tidur pun tidak apa-apa. Karena tidur itu membuat pikiran kita, otak kita refresh kembali. Nah itu nanti setelah bangun lagi Anda niatkan lagi untuk melanjutkan, silakan. Jangan pernah memaksakan diri Anda. Ya. Oke. Kemudian apa? Materi yang lebih sulit mungkin juga membutuhkan lebih sering istirahat. Ya, kalau kita belajar itu semakin sulit yang kita pelajari, itu semakin sering-sering kita take a break. Istirahat lagi. Istirahat. Jangan dipaksa terus. Ya. Kalau yang dari ada yang dari matematika mungkin atau dari jurusan-jurusan yang eksak itu kadang-kadang sulit ya. Atau yang dari elektro atau membuat komponen atau apalah istilahnya, Anda harus istirahat dulu. Jangan memaksakan terus. Oke. Kemungkinan memang bisa, tetapi hasilnya tidak bagus biasanya. Oke, kemudian review dan memperbarui schedule ya, penjadwalan. Oke, katakan. Kembangkan alternatif tempat belajar yang bebas gangguan. Oke ya. Jadi memang kita punya kalau ada orang tertentu itu punya ruang belajar atau tempat belajar favorit. Iya. Kalau di kampus mungkin, saya paling suka tempat belajar saya di bawah pohon itu. Begitu ada orang yang di situ, mana di tempatku, ya kan? Nah, saya sukanya tempat favorit itu. Nah, bisa. Jadi kita buat tempat yang nyaman, ya, yang bisa memaksimalkan kita berkonsentrasi. Manfaatkan waktu mati, dead time. Pikirkan untuk menggunakan jalan-jalan, bepergian dan sebagainya untuk belajar sedikit demi sedikit. Jadi kalau tadi ditanyakan teman kita dari saya, kapan waktu kita bersosialisasi? Ada juga. Masa mau belajar terus? Enggak ya, sekalian juga ingin menjawabkan. Tentu kita harus kita mampu memanage waktu kita dengan baik. Kapan kita harus belajar, kapan momen kita bersosialisasi, bahkan momen belajar bersama pun kan bisa dipakai bersosialisasi. Bisa seperti itu. Review materi pelajaran segera setelah keluar kelas. Nah ini, yang tadi ada yang bertanya, bagaimana bisa bertahan? As soon as possible, suddenly, seketika, begitu selesai langsung review. Keluar dari kelas, bukan tutup bukunya disimpan di tas, tetapi buka kembali. Kak, kamu dengar nggak tadi penjelasannya ibu tentang yang ini? Bisa nggak jelaskan ulang? Saya tadi kurang atau memburu guru dosennya. Maaf ibu, maaf saya masih mau perlu sedikit masukan tentang ini. Biasanya Pak dosen yang bilang, ibu masih ada waktu 15 menit, ayo ke ruangan kita diskusi lagi. Tidak apa-apa. Jadi jangan disimpan, jangan dikasih bermalam itu masalah. Kalau Anda memang tidak paham, segera. Ketika dosen mengatakan ada yang mau bertanya, ya segera bertanya. Nah jangan masih satu serikat ada yang mau bertanya, tidak mau bertanya, tapi dia bertanya sama temannya. Ya maka itu tadi itu sebetulnya dia tidak mau bertanya ke dosen, tapi dia bertanya sama temannya. Nah, biasa seperti itu. Oke, saya kira itu secara umum saja ya. Kemudian itu satu pertanyaan tadi. Oke, pertanyaan yang kedua dari Hashim ya. Hashim apa namanya? Oke, anak saya namanya Hashim. Hashim Akbari. Oke, nah kapan time untuk bersosialisasi? Memang betul. Fungsi Anda, tugas Anda sebagai mahasiswa ya multi ya, bukan hanya belajar, walaupun selalu diingatkan itu memang menjadi hal pokok atau utama. Memiliki prestasi dengan indeks prestasi yang baik ya, sesuai dengan standar yang diminta, itu juga menjadi tujuan kita. Kapan bersosialisasi? Tentu ada momen manfaat Anda untuk melakukan itu semua. Banyak organisasi atau banyak kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang bisa kita ikuti untuk bisa bertemu dengan teman-teman kita yang lain. Gunakan waktu itu, ya. Tapi kembali lagi, memang Anda harus mampu memanage waktu Anda. Saya perlihatkan ada contoh bagaimana membuat jadwal lainnya. Ini bisa Anda contoh, misalnya buat sendirilah rencana mingguan siswa, aktivitas harian. Ya, Senin ikut kuliah, belajar di rumah, belajar bersama teman, kegiatan organisasi, tidur, latihan olahraga, apa yang di dalamnya, kerja magang kalau ada yang sudah mulai kerja ya,
tugas keluarga, perawatan diri, ke salon, manikur, pedikur, ya, krim bat, facial. Kenapa tidak? Memanjakan diri sendiri, ya, tidak apa-apa. Pergi berenang, ya. Aktivitasnya ada bikin sendiri. Masak, mencuci, transportasi, kerja, istirahat, main game, bergaul sama teman lainnya, ya. Bergaul sama teman kan bisa jajan. Kita ketemu di kafe, ya, bawa laptopmu sambil ketemu teman, main game atau browsing atau apa, ya, bisa dilakukan bersamaan. Kita yang tentukan, buat schedule mingguan itu bisa. Schedule itu kan bisa harian, satu hari apa, mingguan bisa, bulanan, sampai pada target-target tahunan. Kenapa tidak? Tapi kalau Marwah Daud dalam bukunya menyusun hari, merancang masa depan, kurang lebih seperti itu. Karena Ibu Marwah Daud itu punya prinsip begini, tidak usahlah kita merancang masa depan yang jauh-jauh itu, kalau yang hari aja kita tidak bisa merancang. Harian katanya. Jadi itu rancangan kita tuh harian. The aims of ourselves itu activity itu adalah day activity, the aims of the day. Jadi tujuan-tujuan harian dulu kita buat. Itu kan Ibu Marwah Daud.